Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Memulai Bisnis Baru. Oke, pembaca pertama dibaca oleh Erwin Nayulnya Angkat, dan pembaca kedua dibacakan oleh Muhammad Nopal. Oke, pada pembaca pertama kami persilakan. A. Mempertimbangkan membuka usaha bisnis. A. Menetapkan jenis usaha. Hal ini bisa saja dilakukan, namun tetap harus memperhatikan minat Anda sebagai usaha. Bisnis yang dijalankan berdasarkan minat umumnya bisa bertahan lebih lama ketimbang bisnis yang dijalankan karena ikut-ikutan saja. Misalnya, Anda menyukai hal-hal tentang kuliner, maka jenis usaha yang cocok Anda jalankan adalah usaha makanan. Semakin banyak peminatnya, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha tersebut. B. Menetapkan visi dan misi usaha. Di balik semua usaha yang berhasil, pasti ada visi misi yang kuat di dalamnya. Begitupun dengan usaha yang akan Anda rintis, harus ada visi dan misi yang diusung. Dengan adanya visi dan misi, maka sebuah bisnis akan dapat fokus pada tujuan dibangunnya usaha tersebut. Umumnya, para pemula membangun usaha tanpa visi dan misi yang jelas, yang pada akhirnya membuat mereka tidak konsisten pada tujuan awal membangun usaha tersebut. C. Melakukan survei. Survei perilaku konsumen. Bisnis apapun itu tentu membutuhkan konsumen yang punya daya beli. Semakin besar pangsa pasar jenis usaha tersebut, maka potensinya juga semakin menjijikkan. Survei tingkat persaingan. Kemungkinan besar jenis usaha yang ingin Anda rintis sudah memiliki pendahuluan yang menjadi pesaing. Memulai survei kecil-kecilan yang Anda lakukan. Nantinya akan diketahui seberapa banyak bisnis sejenis, bagaimana kualitas produk, kualitas pelayanan, persaingan harga, dan informasi lainnya. Survei lokasi usaha. Banyak yang mengatakan bahwa lokasi sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu bisnis. Oke, pembaca kedua dari saya sendiri. B. Karakteristik bisnis baru dan kecil. Kriteria dalam usaha kecil yaitu sebagai berikut. Memiliki kekayaan paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Pada hakikatnya, usaha kecil ini digolongkan menjadi 3 macam jenis, antara lain industri kecil, contohnya industri rumahan, industri logam, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya. 2. Perusahaan berskala kecil, contohnya seperti minimarket, koperasi, toserba, dan lain-lainnya. C. Usaha informal, contohnya seperti pedagang kaki lima yang berjualan sayur, daging, dan sebagainya. C. Kerangka hipotesis pengembangan usaha kecil. Secara internal, perusahaan perlu memiliki kompetensi khusus atau distinctive competency yang dicari dari 1. Integrasi fungsional, 2. Kemampuan internal, 3. Kompetisi inti, 4. Rahasia wirausaha yaitu kreativitas dan motivasi, 5. Maksud strategis, atau yang lebih populer dari tantangan eksternal adalah teori dinamis. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian ini, di mana rumusan masalah pada penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis ini dikatakan bersifat sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Menurut Sugiono, antara lain, hipotesis 1, suasana toko berpengaruh secara signifikan terhadap emosi konsumen. Hipotesis kedua, emosi konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pembelian. Hipotesis 3,
Suasana toko berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pembelian. Oke, kepada Ervina, boleh dilanjut. D. Manfaat membuka usaha. Ada beberapa keuntungan menarik yang bisa didapatkan dari membuka usaha sendiri adalah sebagai berikut. 1. Potensi penghasilan yang tak terbatas. Membuka usaha berbeda dengan bekerja sebagai karyawan di perusahaan orang lain. Kalau bekerja sebagai karyawan, penghasilan adalah sebesar Suaramu nggak ada, sumpah. maka wirasawan memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk berkreasi dengan ide-ide tersebut, untuk bekerja dengan adanya batasan-batasan yang mungkin akan sering ditemui jika memilih untuk bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan. Sudah tentu dengan adanya kebebasan bekerja dan berkreasi secara maksimal, maka semangat kerja pun tinggi. 3. Bebas mengatur waktu kerja. Dengan menjadi karyawan, sebenarnya seseorang telah melakukan suatu transaksi dengan perusahaan tempat bekerja, yaitu jual beli. Seseorang telah menjual waktu dan kemampuannya untuk digunakan oleh perusahaan. Jika bekerja sebagai karyawan, maka ada keterbatasan untuk bisa mengatur waktu. Sebagian besar waktu dihabiskan di luar rumah. 4. Sikap mental yang mandiri. Sebagai seorang manajer dalam usaha sendiri, maka bersikap mandiri dalam menjalankan usahanya yang merupakan tuntutan yang harus dilakukan. Sikap mental yang kuat dan mandiri sangat dibutuhkan pada saat sedang menghadapi masalah yang berat sehingga menuntut untuk dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Oke, sekian hasil diskusi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.